Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Ramadan dari kelas 10 IPA 4 absen 10. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem periodik. Sistem periodik unsur kimia adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Anda perlu untuk mengenali, memahami, menghafalnya guna menghitung reaksi kimia dengan tabel periodik. Anda bisa mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat setiap unsur. Unsur-unsur dalam sistem periodik unsur kimia terdiri dari dua kelompok, yakni golongan lajur vertikal dan periode lajur horizontal. Meski nampak rumit, Anda akan terbiasa dan mudah menghafalnya jika sering berlatih. Kelompok unsur sistem periodik kimia. Sistem periodik unsur kimia yang disusun oleh Moseley berkembang dengan baik hingga sampai pada bentuk yang sekarang ini. Perkembangan sistem periodik unsur kimia atom mengikuti hukum periodik bahwa bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Telah disebutkan di atas bahwa sistem periodik unsur kimia terdiri dari dua kelompok, yakni golongan dan periode. Berikut pembagiannya. Yang pertama, golongan. Golongan ditempatkan pada lajur vertikal dalam label periodik unsur modern. Penentuan golongan berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki unsur tersebut. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki sifat-sifat yang mirip. Beberapa golongan diberi nama khusus, yakni golongan 1A. Disebut golongan alkali kecuali H, terdiri dari H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Golongan 2A disebut golongan alkali tanah, terdiri dari Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Golongan 7A disebut golongan halogen, terdiri dari F, Cl, Br, I, dan At. Golongan 8A disebut golongan gas mulia, terdiri dari He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Golongan 3A disebut golongan boron aluminium, terdiri dari B, Al, Ga, In, dan Ti. Golongan 4A disebut golongan karbon silikon, terdiri dari C, Si, Ge, Sn, dan Pb. Golongan 5A disebut golongan nitrogen fosforus, terdiri dari N, P, As, Sb, dan Bi. Golongan 6A disebut golongan oksigen belerang, terdiri dari O, Se, S, Te, dan Po. Golongan 1B sampai dengan 8B disebut golongan transisi. 2. Periode. Periode ditempatkan pada lajur horizontal dalam tabel periodik unsur kimia. Periode unsur kimia menunjukkan nomor kulit yang sudah terisi elektron. Berdasarkan konfigurasi elektron, dalam sistem periodik unsur terdapat 7 periode, yaitu periode ke-1 terdiri atas 2 unsur, periode kedua terdiri dari 8 unsur, periode ketiga terdiri atas 8 unsur, periode keempat terdiri atas 18 unsur, periode kelima terdiri atas 18 unsur, periode keenam terdiri atas 32 unsur. 8 unsur seperti periode keempat dan kelima. 14 unsur deret lantanida. Periode ketujuh merupakan periode unsur yang belum lengkap, terdapat deret aktinida. Klasifikasi sistem periodik unsur kimia. Pada tahun 1984, J.A.R. Newlands mengklasifikasikan sistem periodik unsur kimia berdasarkan kenaikan berat atomnya. Unsur ini dapat dikenali dengan nomor urut yang dibagi dalam 7 golongan. 7 golongan tersebut adalah hidrogen, litium, berilium, karbon, nitrogen, boron, serta oksigen. Hubungan ketujuh golongan ini dikenal sebagai hukum oktav. Pada sistem periodik unsur kimia, golongan merupakan kolom vertikal yang terdapat pada tabel periodik. Golongan sangat penting untuk metode mengklasifikasikan unsur-unsur. Golongan berisi unsur-unsur yang memiliki susunan elektron terluar yang sama. Karena memiliki elektron yang sama, maka unsur-unsur tersebut memiliki sifat kimia yang sama.
Unsur-unsur pada golongan pertama merupakan logam alkali atau golongan utama, sedangkan golongan kedua dinamakan logam transisi, yang merupakan logam alkali tanah. Dan dua deret dari bagian bawah merupakan logam transisi, dalam yang dari atas terdiri dari atas lantanid dan aktinida. Sementara itu, periode adalah barisan horizontal yang terdapat pada tabel periodik. Terdapat 7 periode dalam tabel periodik, di mana masing-masing tabel memiliki tingkat energi atom yang dimiliki. Tidak semua periode memiliki jumlah unsur yang sama, di mana jumlah unsur terkecil terdapat pada periode ke-1 yang berjumlah 2 unsur. Sedangkan jumlah unsur terbanyak adalah pada periode ke-6 yang memiliki 32 unsur. Sifat sistem periodik unsur kimia. Berikut adalah sifat-sifat yang terkandung dalam sistem periodik unsur kimia. Sifat unsur. Berdasarkan sifat unsur-unsur, sistem periodik unsur kimia terbagi dalam 3 jenis, yaitu logam, non-logam, dan juga metaloid. Logam memiliki sifat cenderung melepaskan elektron dari non-logam untuk membentuk ion positif, sedangkan non-logam cenderung menerima elektron dari logam. Lain halnya dengan unsur metaloid yang memiliki kedua sifat seperti logam dan non-logam. Yang kedua, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Jarak tersebut dapat diukur dalam satuan pikometer atau angstrom. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom cenderung untuk membesar setara dengan pertambahan dapa kulit elektron. Kereaktifan. Kereaktifan sebuah unsur pada tabel periodik dalam satu periode dari kiri ke kanan bertambah hingga golongan 7A. Energi ionisasi. Energi ionisasi pertama adalah energi yang diserap untuk melepas satu elektron dari sebuah atom. Sedangkan energi ionisasi atom kedua adalah energi yang diserap untuk melepas elektron kedua dari sebuah atom, dan seterusnya. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah jumlah energi yang dilepas ketika sebuah elektron ditambahkan ke dalam kolom atom netral untuk membentuk ion negatif. Sifat non-logam memiliki nilai lebih tinggi pada afinitas elektron daripada sifat logam. Dan afinitas elektron secara umum terus meningkat sepanjang periode. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap ataupun menarik kembali elektron dari atom lainnya. Sistem periodik unsur kimia oleh para tokoh. Robert Boyle. Dalam sejarah perkembangannya, sistem periodik unsur kimia yang digunakan saat ini adalah sistem periodik unsur kimia modern yang dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Namun menurut sejarahnya, Robert Boyle adalah orang pertama yang memberikan definisi mengenai unsur. Menurut Boyle, unsur merupakan zat yang tidak dapat dibagi menjadi dua zat atau lebih secara kimiawi. Lavoisier. Setelah Boyle memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, pada tahun 1769, Lavoisier pun menerbitkan daftar unsur-unsur dan membaginya pada unsur logam maupun unsur non-logam. Menurut Lavoisier, terdapat perbedaan antara logam dan non-logam, yakni logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa mengkilap saat digosok-gosokkan, merupakan konduktor yang baik, dapat ditempa atau direnggangkan adalah penghantar panas yang baik. Sementara itu, non-logam ada yang berupa zat padat, cair atau gas. Pada suhu kamar tidak mengkilap jika digosok, kecuali intan atau karbon. Bukan konduktor yang baik, umumnya rapuh, terutama berwujud padat, dan bukan penghantar panas yang baik. Johann Wolfgang Debrayner.
Dobereiner adalah orang pertama yang menemukan hubungan sifat dengan massa atom. Unsur-unsur tersebut dikelompokkan menjadi 3 triad, yaitu triade litium atau Li, natrium atau Na, kalium atau K. Triade kalsium atau Ca, strontium atau Sr, dan barium atau Br. Triade klor atau Cl, brom atau Br, iodium atau I. Dmitri Mendeleev. Tahun 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev melakukan pengamatan 63 unsur yang telah dikenal dan mendapatkan hasil bahwa sifat massa atom itu relatif. Berdasarkan hasil pengamatannya tersebut, unsur-unsur ditempatkan pada golongan dan juga periode yang dikenal hingga saat ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.